Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh satu sukacita kalau malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bersekutu kepada Tuhan lewat persekutuan doa kita malam hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu kita bisa ambil saat teduh sejenak. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kasih setia dan kebaikan Tuhan tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kita. Dia memelihara kita dengan kebaikannya dari hari lepas hari. Mari kita sama-sama naikkan pujian syukur kita. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita sama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami malam hari ini bisa datang bersama-sama bersekutu kepada Engkau, ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Sebelum kami masuk ke dalam persekutuan kami lebih jauh lagi, ya Tuhan kami mohon kiranya Tuhan berbelas kasih mengampuni segala dosa pelanggaran kami yang telah kami lakukan dan kehidupan kami, agar kami boleh dikuduskan, agar kami boleh layak berada di dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kami pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersukacita bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami yang naikkan Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan, membawa hadirat Tuhan di tengah-tengah kami, membawa Tuhan melawat setiap kami, menyatakannya kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan
Persekutuan doa kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan angkat satu pujian lagi. Kita mau bersama-sama bersukacita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan hidup kita, kesulitan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab Dialah satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan kita. Mari kita bersukacita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan Allah sumber kuatku. Boleh sambil bertepuk tangan semuanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga Tuhan. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari selanjutnya kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Pertama kita akan naikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan sudah memelihara hidup kita sampai saat ini kita boleh datang bersekutu kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Kita bersyukur atas nafas kehidupan, atas kesehatan, atas keluarga, dan atas segala kecukupan yang Tuhan berikan. Kita masih bisa beraktivitas. Mari kita sama-sama kita buka suara, kita mau berdoa bersama. Bapa surga, sungguh kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Di mana pada malam hari ini Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama Tuhan. Bersekutu kepadamu, bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Tanpa kekurangan apapun juga, ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur atas kesehatan. Kami bersyukur untuk keluarga orang-orang yang kami kasihi yang masih Tuhan pelihara. Kami bersyukur juga Tuhan untuk segala kecukupan yang Tuhan melimpahkan dalam hidup kami.
Kami bersyukur Tuhan untuk segala aktivitas kami. Kami masih bisa bekerja Tuhan. Kami masih boleh sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian doa syukur kami yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Biarkanlah Tuhan boleh terus berbelas kasih atas bangsa kita. Boleh memulihkan bangsa kita di tengah-tengah krisis ini. Kita berdoa bagi pemerintahan kita. Biarkanlah dari Bapak Presiden dan Wakil dan juga segenap jajaran pemerintahan bisa memimpin bangsa kita dengan baik dan takut akan Tuhan, bisa membawa perubahan, pertumbuhan bagi negara kita, pertumbuhan ekonomi, masyarakat bisa hidup dengan sejahtera. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa surga, kembali kami bersatu hati berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau bersahati berdoa berbangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berteras memelihara bangsa kami, menyatakan belas kasih-Mu Tuhan bangsa kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah krisis yang panjang ini Tuhan, biarkanlah Engkau memberikan hikmat kepada pemerintahan kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga segenap jajaran pemerintahan. Diberikanlah Tuhan hikmat mereka Tuhan, bisa menjalankan kepemimpinan untuk bangsa kami dengan hati yang bertanggung jawab dan hati yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan rakyat, di mana boleh sungguh-sungguh boleh memikirkan bagaimana membawa pertumbuhan ekonomi bangsa kami, agar di tengah-tengah kondisi pandemi ini Tuhan, masyarakat masih tetap bisa layak, tidak kekurangan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan pemerintahan ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pemberian vaksinasi Tuhan, di mana yang sudah berjalan Tuhan, biarkanlah semuanya masih baik terus berjalan dengan tertib dan lancar. Biarkanlah semua bagian masyarakat Tuhan bisa memperoleh untuk divaksin ya Tuhan, agar bangsa kami Tuhan boleh terlepas dari virus corona ini Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh hidup seperti semula lagi, dan kami boleh dipulihkan ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali seperti semula, bisa beraktivitas seperti semula sebelum pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini dan proses pemberian vaksin ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Selanjutnya kita akan berdoa buat jemaat kita yang beribadah di rumah mereka masing-masing selama pandemi ini. Kita doakan biarkanlah mereka tetap semangat dan tidak tawar hati, tetap setia beribadah kepada Tuhan walaupun hanya lewat online di rumah mereka masing-masing. Tetapi mereka tetap bisa tertib beribadah kepada Tuhan dan juga masih bisa mengikuti ibadah dengan baik, bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita doakan biarkanlah jemaat terus boleh bertumbuh imannya, kerohaniannya. Mari kita sama-sama kembali membuka suara kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kembali kami bersatu hati berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat jemaat kami ya Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan. Sudah hampir setahun lebih Tuhan mereka beribadah di rumah Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati mereka biar mereka tidak tawar hati, tetapi mereka tetap boleh semangat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah mereka masing-masing. Mereka bisa mengikuti serangkaian ibadah dengan baik yang ditayangkan secara online di gereja kami dari setiap minggu Tuhan. Mereka bisa dengan aktif memuji, memuliakan Tuhan dan boleh dengan semangat mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah Tuhan kerohanian mereka Tuhan tetap boleh bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau berikan sukacita kepada mereka, berikanlah damai sejahtera kepada mereka Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin.
Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian lagi. Bangau putih dan bunga bakung aja dipelihara Tuhan. Apalagi terlebih kita manusia yang berharga di mata Tuhan. Pasti Tuhan akan rindu memelihara kita dan pasti rindu untuk memberkati kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Berkatnya berlimpah-limpah. Bangau putih di sawah tak kurang apa, bunga bakung di padang semerbak harum. Tuhan yang Maha Kuasa tiap hari memberi berkat, pohon tumbuh dan berbuah, sungguh nyata kasih-Nya. Berkatnya berlimpah-limpah seperti pasir di pantai, anugerahnya selama-lamanya. Ku mau sembah puji Dia dengan sorak-sorai, puji nama Tuhan selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bangau putih di sawah. Bangau putih di sawah tak kurang apa, bunga bakung di padang semerbak harum. Tuhan yang Maha Kuasa tiap hari memberi berkat, pohon tumbuh dan berbuah, sungguh nyata kasih-Nya. Berkatnya berlimpah-limpah seperti pasir di pantai, anugerahnya selama-lamanya. Ku mau sembah puji Dia dengan sorak-sorai, puji nama Tuhan selamanya. Berkatnya berlimpah-limpah, berkatnya berlimpah-limpah seperti pasir di pantai, anugerahnya selama-lamanya. Ku mau sembah puji Dia. Ku mau sembah puji Dia dengan sorak-sorai, puji nama Tuhan selamanya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan selamanya. Sekali lagi. Puji nama Tuhan selamanya. Bapak Ibu, kembali kita akan sama-sama angkat pokok doa kita lagi. Kita akan berdoa buat rencana gereja kita, di mana jemaat sudah rindu untuk bisa berdoa, beribadah secara onsite, yaitu di gereja ya. Setelah sekian lama mereka beribadah di rumah, sekarang mereka sudah mempunyai kerinduan untuk beribadah di gereja. Mari kita sama-sama berdoa, kita biarlah Tuhan yang boleh campur tangan, kiranya kerinduan kita ini biarkanlah Tuhan boleh menolong, biarkanlah kalau waktunya memungkinkan nanti, kalau keadaan memungkinkan, kita kembali bisa membuka ibadah lagi. Kita berdoa bidang ibadah bisa mempersiapkan rencana kita ini dengan baik, sehingga ke depan kalau gereja kita sudah siap untuk beribadah di gereja lagi, kita sudah bisa siap memulainya. Mari kita berdoa bersama. Bapa surga, kembali kami bersatu hati membawakan doa kami ke dalam tangan-Mu, di mana kami berdoa Tuhan, di mana
Jemaat sudah mempunyai kerinduan untuk bisa kembali beribadah seperti semula di gereja secara onsite. Ya Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, Engkau boleh mendengarkan setiap kerinduan umat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau boleh menolong, keadaan bisa semakin baik, sehingga kami bisa kembali beribadah di gereja Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan, di masa-masa kami Tuhan, rencana kami untuk bisa ibadah kembali. Engkau tolong bagi gereja kami, terutama bidang ibadah, bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sekiranya nanti kalau waktunya sudah tepat dan situasi memungkinkan, kami bisa kembali, bisa beribadah di gereja. Kami bisa bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kerinduan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga berdoa ya, buat jemaat-jemaat kita di tengah-tengah keadaan yang begini, yang tidak pasti. Di tengah-tengah pandemi ini, banyak yang mengalami kena dampak, di mana jemaat mungkin ada yang sudah kehilangan pekerjaan, mereka bermasalah dengan pekerjaan usaha mereka. Kita doakan agar Tuhan berbelas kasih, Tuhan berpelihara umat-Nya, Tuhan membuka jalan, biar mereka yang kehilangan pekerjaan, biarkanlah Tuhan tolong membukakan pekerjaan baru buat mereka. Bagi mereka yang usaha, Tuhan berkati, agar usaha mereka bisa lancar lagi. Agar jemaat Tuhan tidak boleh mengalami kesulitan keuangan, bisa hidup dipelihara oleh Tuhan dengan kecukupan, dan ada damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Kita juga berdoa, mungkin saat ini ada jemaat kita yang sedang sakit atau lemah tubuh, baik mereka yang di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Biarkanlah Tuhan juga yang boleh menolong, boleh memulihkan mereka, boleh menyembuhkan mereka. Mari kita bersatu hati, kita mau berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami bersatu hati, berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini, yang saat ini di tengah-tengah keadaan yang sulit ini Tuhan, yang di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan ini Tuhan. Mungkin sebagian dari jemaat yang sudah mengalami kehilangan pekerjaan, atau mereka yang mengalami di dalam pekerjaan usaha mereka, yang mengalami kemerosotan usaha mereka, sehingga mempengaruhi keuangan mereka, sehingga mereka mengalami kesulitan keuangan. Ya Tuhan, Engkau tolong Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh campur tangan, Tuhan yang boleh berbelas kasih, Tuhan yang boleh memberkati umat-Mu Tuhan. Biarkanlah mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan boleh memberikan pekerjaan yang baru. Bagi mereka yang sedang usaha, Tuhan boleh memberkati usaha mereka Tuhan, agar mereka usaha mereka boleh dilancarkan kembali Tuhan. Dan juga Tuhan mereka yang mengalami kesulitan keuangan Tuhan, biarkanlah Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh mencurahkan berkat-Nya, mencukupi segala kebutuhan mereka Tuhan, agar jemaat Tuhan tidak kekurangan. Kami juga pada saat ini bersehati Tuhan, bagi jemaat kami yang mungkin saat ini sedang sakit, atau terbaring di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Biarkanlah Tuhan yang boleh berbelas kasih Tuhan, memberikan kesembuhan bagi mereka, agar mereka boleh sembuh dari sakit penyakit mereka Tuhan. Agar mereka terus dikuatkan, diteguhkan hati mereka, agar mereka terus beriman kepada iman pengharapan kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang memberikan kesembuhan, agar mereka boleh sembuh dan mereka boleh sehat kembali, dan mereka boleh setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terakhir kita akan berdoa, di mana kita akan berdoa bagi pergumulan kita masing-masing, untuk masalah yang kita hadapi
Biarlah Tuhan yang boleh membuka jalan, dan Tuhan yang boleh menolong untuk kita bisa keluar dari setiap kesulitan kita. Mari kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Ketika kami berbeban berat, ketika kami kesulitan Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang memohon pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, harapan kami di dalam-Mu tidak pernah Engkau kecewakan Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa. Bagi-Mu tak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup membebaskan kami. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Agar ada damai sejahtera-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap pengharapan kami di dalam-Mu tidak pernah dikecewakan. Engkau yang membuat segala sesuatunya pasti indah waktunya. Kami percaya itu Tuhan. Engkau akan membuat segalanya indah pada waktunya. Di tengah kesulitan kami alami ini Tuhan, kami percaya Tuhan mempunyai maksud rencana yang indah buat kami. Kami mau teguhkan iman kami, terus menaruh pengharapan kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan yang terdapat pada Filipi 4 pasal ayat 10 sampai 14. Kita akan membacakan bertanggapan mulai dari saya ayat yang ke-10, Bapak Ibu sama singer ayat yang ke-11 ya. Kita bertanggapan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Untuk ayat yang ke-14 kita baca bersama, 1, 2, 3. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Amin. Ya. Sebelum kita akan mendengarkan kesaksian hidup dari jemaat kita di tempat ini, mari kita sama-sama akan angkat satu pujian lagi. Firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara hidup kita. Mari Bapak Ibu kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia sanggup memelihara hidup kita. Mari kita bersatu hati, kita menaikkan pujian ini. Serahkanlah hidupku padanya, serahkanlah seluruh
naikkan pujian ini lagi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Tuhan. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari kita terus berseru pada Yesus. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Halo, selamat malam. Rosmadi, gimana kabar? Baik Pak, puji Tuhan sehat. Oke, semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan ya, berkat pertolongan Tuhan ya. Ya, Iya, Rosmadi sudah berkeluarga berapa lama? sudah 10 tahun, 12 tahun Pak. Oh, 12 11 tahun. tahun, udah 11 tahun, sorry. 11 tahun. Tahun Iya. keberapa bro dapat anak? Kalau nggak salah itu tahun ke-4, tahun keempat. Tahun keempat baru dapat anak ya. Iya. Wah, cukup lama juga doanya, kerinduannya ya. Ya, puji Tuhan. Nah, tepat pada waktunya Tuhan memberikan ya. Iya. Rosmadi, siapa nama istrinya? Nama itunya Linda, kalau panggilan semuanya Aswan. Wah, ya, namanya Linda, panggilan Chinese-nya Aswan. Anak-anaknya yang pertama siapa namanya? Nathan. Nathan. Yang kedua? Yang kedua Sheila. Bella. Nathan umur berapa yang pertama? Nathan udah 5 tahun Pak. 5 tahun. Kalau yang Sheila umur berapa? 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan. Nah, oke, sekarang Rosmadi usaha apa? Sekarang konveksi Pak. Konveksi. Itu punya sendiri atau kerja sama orang? Kalau mesin punya sendiri, cuman kalau untuk kerjaan ya kita ngambil sama bos. Oh, ada bosnya ya. Iya. Itu tempat usahanya di mana? Di apa? Pademangan. Pademangan. Di rumah ya? Iya. Oh, di rumah. Sekaligus rumah, di bawahnya tempat Kerja. usaha gitu ya, tempat kerja. Iya. Kira-kira ada berapa karyawan itu yang kalau maksimal bisa masuk? Maksimal sih kalau mesin full itu full mesin sekitar 8. 8 orang ya? 8 orang. Cuman sekarang ini terakhir ini karena kurang stabil ya kerjaan, kurang lancar ya kita kurangin orangnya, jadi nggak berani terlalu banyak, ada sekitar 4 orang, 4-5 gitu lah. 4-5 orang lah rata-rata lah Iya. ya. Semasa pandemi tahun lalu bulan Maret sampai sekarang bulan Mei. Nah, apa yang menjadi tantangan atau masalah ketika berada dalam masa pandemi? Apakah mempengaruhi dalam usahanya? Kalau mempengaruhi berapa persen
Kalau mempengaruhi sih udah pasti ya, karena daya beli udah makin berkurang. Hmm. Terus kuantiti kerjaan juga udah mulai berkurang sih dari sebelum COVID ya. Sekarang itu ya kisarannya dari normal kemarin sebelum corona itu ada penurunan sekitar 40-50%. Oh, jadi sekarang masih bisa berjalan 40-50%. Ya, puji Tuhan. Itu konveksinya itu khusus pakaian anak-anak atau ABG atau dewasa atau bagaimana? Ini buat ibu-ibu ya, dia di fashion. Oh, ibu-ibu. Jadi kalau sekarang ibu-ibu mau pesan sekarang bisa enggak? Bisa, tapi nggak bisa lewat saya Pak, mesti ke bos langsung. Bisa. Oh, Iya, mesti ke bosnya. Jadi iya, ada merek tertentu lah ya. Mereknya itu udah legal kan? iya, udah paten ya Pak di Ya, udah Tanah paten Abang. ya. Udah paten. Iya, Nah, nanti kalau misalnya ibu-ibu ada mau ambil gitu ya, atau dari jemaat ada yang mau ambil untuk jual bisa lewat lewat Rusmadi, tapi harus kasih tahu bos dulu gitu ya. iya, nanti langsung saya arahin ke toko nanti atau ke bosnya Oh langsung. ya, harus ke toko. Itu di Tanah Abang atau di Mangga Dua atau di Senen atau di Di Ciputat? Tanah Abang Pak, Metro. Tanah Abang ya, main di Tanah Abang. Ya, nanti soal tempat, soal di mana bosnya, mereknya apa, nanti tanya aja ya. Nanti Iya, langsung sama sama iya, Rusmadi iya, aja ya, biar ini iya, rahasia boleh dulu ya. kontak, ya. Ya, Oke, ya. Eh, semasa pandemi mengalami penurunan sampai bisa berjalan 40-50%. Nah, bagaimana Rusmadi bersama keluarga menyiasati supaya ini tetap berjalan ataukah ada rencana untuk mengembangkan usaha lain? Yang ini kelihatannya kurang nih, udah menurun nih. Mau ada nggak mengembangkan usaha yang lain? Rencana seperti itu? ada rencana sih ada ya, cuman karena situasi pandemi begini kemarin sempat berpikir mau alih usaha ya, cuman kita pikir kalau alih usaha kita mesti start dari awal, mulai dari nol lagi. Terus juga terkendala modal ya, kita juga belum berani untuk ambil tindak lanjut karena eh, kerjaan yang kita sekarang berjalan itu ya puji Tuhan sih masih cukup untuk buat pengeluaran hari-hari bulanan gitu aja ya. Jadi kita nggak berani langsung lepas tangan gitu. Jadi Ya, sambil berjalan, sambil punya planning yaitu untuk rencana produksi sendiri sih. ya. Kalau situasi sudah makin membaik, nanti rencana bisa bisa terwujud gitu ya. Iya betul. Itu masih kerinduan, masih harapan, masih doa lah ya, masih terus Iya betul didoakan ya. betul. Nah, Iya. apakah itu dengan modal sendiri atau ada bos yang mau membantu bagaimana atau mengambil Eh, kredit? kemarin sempat saya coba ngobrol-ngobrol sama temen sih. Temen ada yang mau support di modal ya buat buat masuk bahan atau apa buat produksi. Cuman karena saya pikir untuk situasi sekarang kan masih pandemi ya, jadi ekonomi masih belum tentu. Juga saya juga masih kurang orang untuk bagian pemasarannya. Hmm. Ya, kalau seandainya sekarang orang pemasaran itu ya kira-kira ada, lalu ada apa modal sudah mencukupi, udah bisa mulai jalan ya. Iya Oke. udah bisa. Planningnya juga nanti larinya marketnya di online kayaknya. Ya, oh di online. Ya. Mm-mm. Ya, oke, puji Tuhan. Jadi semuanya bisa berjalan sampai saat ini. Nah, sebagai orang percaya, apa yang menjadi prinsip atau sikap dalam iman kita ketika menggumuli masalah-masalah dalam kesulitan di tengah pandemi ini? Apa karena usahanya mengalami penurunan atau karena keuangannya harus ditata ulang? Nah, bagaimana sebagai orang percaya bagaimana menghadapi atau menyikapi dengan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus? Bagaimana harapan kita? Ya saya sih terus sama keluarga terus saya berdoa ya
udah pasti kita terlalu berdoa, juga berusaha coba cari siapa tahu ada eh, usaha, peluang usaha lain yang modalnya lebih kecil juga, atau sampingan gitu. Jadi sambil bekerja juga sambil cari sampingan untuk nambah pemasukan gitu, Pak. Ya, Ya udah pasti sih kita bergumul dalam berdoa ya bersama keluarga. ya. Apakah selama ini istri yaitu Aswan bantu bekerja atau mengembangkan pekerjaan sendiri, kerja kantor atau kerja lain atau urus rumah tangga? Kalau Ason sekarang dia bantu di adiknya kan ini jualan di online ya, jualan di marketplace, jualan di online. Jadi Ason bantu di bagian pembukuannya. Oh, bagian pembukuan. Iya. Oh, terus anak bagaimana? Anak ada yang jaga sih. Kita kan kemarin ada Pembantu ya, babysitter. Bukan babysitter sih, sebenarnya dia karyawan saya dulunya, tadinya di bagian konveksi. Nah, Cuman berhubung kerjaan mulai sepi kan, nggak stabil. ya. Jadinya dianya saya suruh buat bantu di atas, buat jaga anak, ngurus anak sekalian ini bersih-bersih. Ya. Ya. Ya, sinyalnya kurang bagus nih. Ya. Ya. Apakah Halo? Halo, Rusmadi? Ya. Ya, tadi sempat sempat kaku sebentar ini. Iya. Sinyalnya ini. Oke. Nah, apakah pembantunya ini masa liburan begini pulang kampung enggak? Oh enggak Pak, dia tinggal dalam. Oh, tinggal dalam. Jadi tinggal dalam juga, dia juga orang Jakarta. Ada kemarin ada, ya orang Depok sih. Jadi kemarin sempat pulang, kasih pulang 3 hari. Sekarang udah datang lagi ya? Udah datang lagi. Oke. Nah, sebagai orang percaya, apakah dengan situasi pandemi ini semakin membangun keintiman hubungan Rusmadi bersama dengan keluarga, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam semakin setia dalam iman, atau pernah mengalami kemerosotan, penurunan, kurang setia, atau tidak lagi ibadah? Ya, semuanya ini berdampak, tapi makin setia, makin sungguh-sungguh dalam Tuhan, atau mengalami penurunan? Bagaimana? Terus terang kalau di awal-awal pandemi ya, semenjak udah nggak ibadah offline lagi, ibadah ke gereja, itu memang ada penurunan, Pak. Oke. Ada penurunan karena ya mungkin nggak terbiasa ya. Nggak terbiasa lewat online gitu ya, karena kita biasanya udah sering bersama berkumpul, ketemu tatap muka, tiba-tiba berubah begitu, kita memang juga agak agak nggak terbiasa saja, jadi agak ada penurunan iman. Tapi belakangan ini sudah memang ada saudara juga datang main kemarin ke rumah, dia juga orang percaya, dia juga sempat berikan saya motivasi untuk ya sama-sama, dia juga sama-sama kesulitan sih, dari segi ekonomi juga susah, dari usaha juga lagi susah, lagi seret, tapi ya dia punya kesaksian juga, dia bilang selama berserah pada Tuhan pasti bisa jalan. Nah dari situ saya juga pikir, iya kayaknya sih saya udah lama ini iman saya udah mulai down gitu kan. Jadi saya mulai lagi untuk saat teduh, juga lebih rutin lagi. Jadi untuk ibadah online juga ikut nonton lagi. Jadi dari situ udah mulai dipupuk lagi, Pak. Ya, oke. Ya, baik. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi sehingga Rusmadi menurun semangatnya di dalam ibadah? Ada yang offline atau tidak ibadah tatap muka, begitu ada sesuatu yang baru malah dia semangat. Nah, bagaimana dengan Rusmadi? Kenapa bisa mengalami seperti itu?
mengalami penurunan sebenarnya ini Pak, seperti kalau dulu kita tiap minggu ibadah ya, tiap Ya, minggu ibadah kita tuh kayaknya ada yang ditegur, ada yang diingatkan buat kita lebih fokus ke Tuhan gitu, nggak fokus ke aktivitas gitu ya, nggak lebih fokus ke aktivitas, tapi tetap juga ke waktunya ke Tuhan gitu ya. Tapi ya, karena udah nggak ada ibadah ke gereja lagi, jadi kita nggak kepikir ke situ Pak. Jadinya lebih pikir ke usaha gitu loh. Gimana usaha ini biar bisa lancar, biar bisa eh, normal kembali gitu Pak. Jadi ya itu karena waktunya udah nggak ada di hari Minggu, nggak ada ibadah, kita nggak kepikir ke ibadah lagi gitu. ya. Jadi lebih fokus ke pekerjaan. Berarti sempat bolong juga ibadahnya online-nya, ya. Iya, Oh, tapi kira-kira berlangsung berapa lama penurunannya itu? ada sekitar 3 bulan sampai 3 bulan 3 begitu, bulan, 3-4 bulan ya ada. 3 sampai 4 bulan ya. Tapi bukan sama sekali tidak ada ibadah ya, tidak ikut YouTube ya, Iya, kadang-kadang gitu Pak. Jadi kadang-kadang. lagi inget aja, baru lihat gitu. Oh, ya, tapi hari Minggu kan tetap ingat hari Minggu, hari Sabtu bayar gaji gitu kan. Hari Masih. Minggu. Berarti sebenarnya ikat ya. Iya, Nah, ingat tapi masa bodoh gitu ya, mengabaikan istilahnya lah ya. iya, iya. Kalau kalau kita dulu ibadah tatap muka kan udah ada jamnya pasti nih, jam 8, jam 6 Jam gue 7. mesti ibadah, jam 7 ibadah kan, sebelum jam 6 kan, karena ada Ya, pelayanan kita kan lebih awal datang. Oh, berarti siap ini. Jadi ya, segala sesuatu kerjaan udah kita atur supaya nggak ganggu gitu Pak. ya. Oke. Nah, semasa pandemi mengalami penurunan awalnya, terus udah mulai membaik lagi. Nah, apakah dalam masa-masa seperti itu mesbah keluarga atau doa bersama, pujian bersama dalam keluarga, menyembah Tuhan itu juga mengalami penurunan atau malah mengalami peningkatan sesudah mengalami penurunan itu? Lebih ada peningkatan Pak. Lebih peningkatan ya. Heeh. Ya. Jadi dengan kesulitan ada, ayo kita doa yuk, biar berdoa lebih sungguh supaya Tuhan buka jalan gitu ya. Iya, iya. Ya, Juga nih sih saya terima kasih juga buat saudara yang kemarin sempat main ke rumah, dia juga ngingatin kita ya, karena kan dia juga udah berkeluarga, dia biasa datang main sama anak, sama istrinya, dia juga sharing. Otomatis dari situ ya mungkin dari istri juga udah mulai berpikir oh iya. Jadi mungkin saya pendekatannya lebih nggak buat ngajak itu bersama lebih gampang lagi gitu. ya. Nah, teman-teman dari gereja kita, GKJ Ampera, dan juga kita ada besuk lewat online, lewat video call. Nah, sangat membantu enggak? Atau sangat menyemangati enggak? Kalau itu sih ya terus terang ada sih Pak. Oke. Ada lebih membantu ya daripada nggak sama sekali. Ya. Nah, dengan teman-teman yang tidak bisa hadir untuk mengunjungi atau bertemu, nah lalu hadirnya dengan saudara yang dekat yang bisa hadir. Nah, apakah di tengah pandemi ini tidak merasa ada ketakutan nih, ya jangan-jangan membawa virus atau apa? Apakah ada seperti itu, kesan seperti itu? Kalau untuk orang dekat ya, kalau orang dekat kita otomatis lebih percaya ya. Okay. Kalau untuk orang dekat seperti keluarga, kerabat gitu kan kita tahu orang dia buat jaga kesehatannya seperti apa kan kita juga udah tahu. Yang penting kita juga tetap jaga jarak, ya rutin kita sama saya anak juga udah kasih tahu sering cuci tangan, sanitizer, masker. Ya kita juga terus berdoa juga buat Tuhan perlindungannya ya, puji Tuhan sampai hari ini kita sekeluarga juga sehat. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya. Biasanya
ada yang tidak terduga justru timbul klaster baru itu dari keluarga, dari teman, dari orang-orang dekat. Nah, apakah terpikirkan atau bagaimana mengantisipasi menghadapi hal-hal semacam ini? Kalau untuk masalah virus ini Pak ya, terus terang kan virus ini kita nggak kelihatan ya. Ya. Ada juga OTG ya, orang tanpa gejala juga yang COVID, positif COVID. Kita juga nggak tahu Pak. Jadi ini saya nggak mau terlalu parno ya, terlalu paranoid masalah ini. Saya tetap terus berserah kepada Tuhan. Kalau saya parno begini Pak, otomatis saya nggak bisa kerja. Ya. Kenapa? Karena dari pekerja juga kan orang luar ya. Betul. Kita nggak tahu dia keluar masuknya kemana kita nggak bisa batasin dia. Tapi tempat kerja kan tetap kita ketemu di sini, setiap hari ketemu. Ya. Jadi ya kita berserah aja kepada Tuhan Pak. Kalau Tuhan kita yakin pasti jaga dan lindungi kita ya. Selama kita percaya Pak. Ya. Pernah ada pekerjanya, karyawannya ada yang terinfeksi lalu tidak masuk? Kemarin ada sempat satu ya, gejalanya mirip ya. Mirip dia demam, panas turun juga, pusing juga, sakit tenggorokan. Tadinya kepikiran juga, jangan-jangan dia COVID. Tapi saya waktu itu malam itu berdoa, saya bilang, Tuhan tolong sembuhkan karyawan saya ya. Saya tidak tahu itu dia benar COVID atau bukan. Terus keesokan harinya, istri bilang, cobalah kasih itu jenguk dulu, lihat karyawan itu gimana. Segitu saya sampai di sana, saya jenguk, saya lihat dia panas, demamnya naik turun ya. Naik turun kan mirip gejala tipes ya. Jadi saya tanya dia, dulu pernah riwayat tipes nggak, penyakit tipes? Dia bilang ada riwayat tipes. Oh, jangan-jangan kamu tipes kali, saya bilang kan gitu. Soalnya saya tanya ada periksa ke ini nggak, ke rumah sakit apa puskesmas? Dia bilang nggak berani. Kenapa? Takutnya begitu dibawa ke sana, dicek suhu badan aja udah nanti divonis COVID. Ya. Jadi dia nggak berani ke puskesmas ataupun ke dokter. Jadi dia minum obat-obat. Ya dari herbal juga atau dari yang warung-warung gitu mungkin, tapi masih nggak ada perubahan ya. Jadi saya istri coba bilang kalau tipes coba kasih labu air deh katanya. Jadi istri buatkan labu air, saya bawa ke sana kasih minum. Sorenya saya kontak lagi, dibilang panasnya udah turun, demamnya udah turun. Oh berarti benar ini gejala tipes bukan COVID. Saya istirahatkan dia 1 minggu ya, 1 minggu setelah itu udah pulih lagi Pak, udah sehat lagi. Udah sehat lagi ya. Ya, puji Tuhan lah, itu bukan COVID. Ya, oke. Apakah selama pandemi, dari awal pandemi sampai sekarang, seiring dengan naik turunnya pendapatan atau biaya kehidupan, ya, mengalami juga persembahannya mengalami penurunan itu masih tidak tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan, baik itu perpuluhan maupun persembahan syukur, bagaimana? Masih Pak, cuman kadang-kadang sih. Masih ya, masih tetap. Ya. Tapi masih tetap ingat untuk setia mengembalikan apa menjadi hak milik Tuhan ya. Iya. Nah, karena semua yang kita miliki itu titipan dari Tuhan ya. Iya betul. Ya, Tuhan yang mempercayakan kita untuk mengelolanya. Ya. Jadi ada yang bagiannya Tuhan, ya kita kembalikan sebagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya yang taat pada firman Tuhan ya. Iya. Ya, oke, puji Tuhan. Ya, apa harapan Rusmadi bersama keluarga ke depan? Apakah harapan dalam hal pekerjaan dan juga dalam keluarga dan juga di dalam segi ibadah penyembahan pelayanan atau gereja? Apa harapannya? Harapan saya sih
masalahnya sebenarnya dari masalah corona ini ya. Ya, Jadi semuanya berimbasnya, semua kena, dari betul. ekonomi juga, dari usaha, dari ibadah juga semua berimbas. Ya, Jadi harapan saya satu-satunya ya virus ini bisa Tuhan Yesus angkat lah. Jadi kita bisa bebas seperti normal seperti dulu lagi gitu. ya. Oke, jadi harapannya itu kalau semuanya dengan pertolongan Tuhan dapat dilewati dan virus dimusnahkan atau Amin. sudah divaksin, misalnya Iya, paling tidak tumbuh kekebalan tubuh, ya nanti perlahan semuanya itu bisa kembali normal, usaha iya, makin baik, ya iya betul. pekerjaan bahkan mengembangkan usaha baru gitu ya. Iya Nah, betul jadi betul. pekerjaan pun makin mantap, karyawan pun makin banyak, lalu gereja pun kita dapat buka kembali sama-sama Iya, ibadah melayani Tuhan ya. iya, iya benar. Ya, oke. Untuk mengakhiri semuanya ini, apa permintaan atau apa yang mau didoakan dari Rusmadi bersama keluarga? Kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini ya pasti untuk di ekonomi ya, di usaha ya memang agak terasa, benar-benar terasa ya dibanding sebelum corona ya. Jadi memang lumayan ini pergumulan kami juga supaya kedepannya rencana kami untuk produksi sendiri, juga lihat situasi ekonomi Indonesia kalau udah mulai baik, kita bisa ambil langkah untuk produksi sendiri, juga untuk tenaga kerjanya yang saya butuhkan untuk di bagian marketingnya bisa support, ya mungkin kita agak bisa jalan Pak. Oke. Jadi berdoa untuk usaha, berdoa juga untuk karyawan, rencana berdoa juga untuk kesehatan dan juga Iya, harapan untuk bersama bisa beribadah di iya gereja betul, ya, iya supaya betul, semuanya normal kembali. iya. Nah, terus Madi sama keluarga sudah divaksin, sama istri sudah divaksin? Kemarin udah didaftar Pak, udah kasih KTP ke ini, ke RT, tapi belum ada panggilan. Oh, belum ada panggilan. Berarti tunggu jadwal lah ya. Iya, Oke, kita sama-sama berdoa. Nah, saudara sekalian, kita sudah mendengarkan kesaksian dari saudara kita Rusmadi bersama dengan keluarga dalam menghadapi tantangan di dalam tengah usaha pekerjaannya. Nah, kita berdoa supaya Tuhan melindungi dan memberkati seluruh anggota keluarganya, anak-anaknya, ada 2 anak, yaitu Nathan dan Sheila, dan istrinya namanya Linda atau panggilannya Aswan. Ya, istrinya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya, sudah pernah ke iya, gereja beberapa kali. Nah, karena situasi pandemi dan akhirnya tidak bisa ke gereja. Nah, kita harapkan juga supaya melalui Rusmadi sebagai kepala keluarga dapat membangun mesbah dalam keluarga. Terus iya makin betul. dengan baik dan juga dapat beribadah bersama-sama di gereja nanti ya. Amin, amin. Juga saudara sekali kita berdoa supaya saudara-saudara yang mendengarkan kesaksian daripada Rusmadi pun semakin diberkati, mengalami jiwa semangat yang makin meningkat, makin setia kepada Tuhan. Ya, walaupun di tengah pandemi, nah pelajaran-pelajaran baik, kesaksian baik yang didapat memberikan semangat baru untuk bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan memelihara sampai saat ini untuk terus maju. Ya, mari saudara sekalian kita berdoa untuk saudara kita Rusmadi bersama keluarga dan juga untuk semua saudara-saudara yang beribadah persekutuan doa pada malam hari ini. Kita doa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan yang mengasihi dan memberkati kami. Kami dapat mendengarkan kesaksian, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan penghiburan, yang menyertai dan memberkati sehingga di dalam usahanya walaupun mengalami penurunan tetapi tidak meninggalkan Engkau. Bahkan Iya, melatih dirinya untuk berharap, untuk mengenal lebih sungguh-sungguh untuk setia kepada Tuhan. Sehingga membawa keluarganya untuk berseru doa, memohon perlindungan, memohon pertolongan Tuhan.
di tengah-tengah masa pandemi, situasi yang menyulitkan. Tetapi ada kekuatan Tuhan yang memberikan semangat jiwa kehidupan yang baru. Terpujilah nama Bapa. Kami sehati berdoa, Engkau berkati usaha pekerjaan daripada Rusmadi bersama istrinya Aswan, bersama dengan anaknya Nathan dan Sela, kesehatan mereka, ada kelemahan-kelemahan tubuh, mohon tangan kuasa Tuhan menjamah. Haleluya. Segala gangguan kesehatan dijamah oleh Tuhan, dipulihkan, dan segala sakit penyakit disembuhkan oleh tangan kuasa Tuhan. Dan Tuhan berkati pertumbuhan dan bahkan pemeliharaan Tuhan ke atas keluarga ini. Berkati juga rencana mengembangkan usaha supaya dengan Tuhan membuka jalan, semuanya tersedia dan dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu, dengan segala berkat-berkat yang didapat, baik berkat rohani, berkat materi, dia boleh menyaksikannya dan boleh mengelolanya dengan hikmat daripada Tuhan dan mempersembahkan untuk kemuliaan nama. Terpuji dalam nama apa? Saudara-saudara kami yang pada malam hari ini mendengarkan kesaksian daripada saudara kami Rusmadi, mereka pun semua diberkati oleh Tuhan dengan pengalaman yang berbeda-beda. Tuhan berkati semua jemaat GKJ Ampera, bahkan saudara-saudara kami yang mendengarkan kesaksian yang beribadah dalam persekutuan doa malam hari ini, pujian dan doa yang dinaikkan. Kami percaya Tuhan Engkau mendengarkan kami dan kami bersama-sama menikmatinya, menjadi makanan rohani yang menguatkan kami. Juga firman Tuhan yang dibaca, yang didengarkan. Terpujilah nama Bapa. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita telah bersama-sama menaikkan doa-doa, memuji Tuhan, dan juga firman Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai makanan rohani yang terus memupuk kita untuk bertumbuh dalam Tuhan. Mari saudara kita akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikirmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah keselamatan serta penghiburan dan sukacita daripada Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, memberkati saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.